Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Kurnia Lestari. Saya di sini akan memaparkan materi tentang al-qard, utang piutang. Secara etimologi, utang piutang bermakna utoko, yaitu memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Selanjutnya, utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Jadi, utang piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Selanjutnya, dasar hukum utang piutang. Utang piutang secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Surah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3. Yang pertama, sigot, yaitu antara ijab dan qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. Yang kedua, para pihak yang terlibat utang piutang, yaitu pemberi pinjaman atau pemberi hutang dan peminjam atau penghutang. Dan yang ketiga, barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan diisyaratkan harus dapat diserah terimakan dan dapat dijadikan barang pesanan. Yang selanjutnya, syarat utang piutang. Syarat utang piutang ada 4. Yang pertama, adanya kapabilitas dalam melakukan akad, yaitu baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang balik, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabaruk. Yang kedua, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang, supaya mudah dikembalikan. Lanjut yang ketiga, dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang. Dan yang keempat, telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Selanjutnya ke pertanyaan, bagaimana tanggapan saudara tentang seseorang yang telah memiliki hutang kepada saudaranya, tetapi orang yang berhutang telah meninggal, sedangkan hutangnya belum dibayar? Bagaimana tanggapan? Sertakan dalil yang memperkuat. Kewajiban membayar hutang tidak gugur meski telah meninggal. Dengan begitu, pastilah ada yang perlu melunasi hutang-hutang si mayit. Salah satu yang dapat mengurus hutang piutang si mayit tidak lain adalah ahli warisnya sendiri. Namun perlu ditegaskan di sini adalah ahli waris diwajibkan membayar hutang hanya sebesar peninggalan yang dimiliki oleh si mayit. Jikalau memungkinkan, pastilah ada jalan yang lebih baik lagi untuk mengadakan musyawarah dengan orang yang dihutangi untuk masalah pengembalian hutang. Meskipun yang meninggal adalah orang tua kita, hal ini tetap berlaku. Namun, jika memang ingin membayarkan hutang piutang si mayit, maka sebaiknya dilakukan dengan ikhlas dan berlapang dada. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis berikut, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin, yang artinya, aku lebih berhak menolong kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Jika ada seseorang dari kaum mukminin yang meninggal dan meninggalkan hutang, maka aku akan melunasinya. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat hutang piutang. Hutang piutang sangat besar manfaatnya, karena dengan hutang piutang seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, bagi orang yang mampu sebaiknya memberikan hutang kepada orang yang memerlukan, sehingga terciptanya sikap gotong royong sesama manusia. Oke, cukup sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.